Teman-teman, jumpa lagi di konten panjang. Konten ini durasinya panjang. Jadi kalau teman-teman pengen dapat penjelasannya secara total tanpa gagal paham, nonton sampai selesai tanpa skip, teman-teman. Karena ini saya akan bongkar, habis itu kita bedah sama-sama, habis itu kita measurement, kita ukur frekuensi responnya, dan kita tutup dengan cek sound beberapa instrumen, ya. Dan tentunya untuk harganya ini berkisar kurang lebih hampir 20 juta sepasang. Itu belum diskon ya. Jadi diskon lanjut WhatsApp. Jadi ini adalah speaker long through, speaker rudal, speaker balap. Kalau bahasa Manado disebut balap itu identik dengan yang kenceng-kenceng gitu ya. Nah, ini Betavo tipe BX24N. Ya, N artinya neodymium, yaitu transdusernya udah tidak menggunakan material keramik lagi, tetapi udah menggunakan material neodymium biar lebih ringan dan lebih durability lebih mantap. Sekarang grill saya udah buka ya, seperti ini. Dalamnya seperti ini. Nah, dalamnya seperti itu teman-teman. Nah, yang menarik dari BX24N dari Betavo ini, di sini dia ada lampunya ini. Nah, di logo ini ada nyala lampu, tapi kan ini speaker pasif ya. Tuh. Ya. Jadi nanti saya penasaran, kayaknya ini di crossover-nya udah terpasang. Tuh, nanti kita lihat crossover ya, karena kan saya akan bongkar ini. Ya. Nah, sebelum kita bongkar, kalau dari fisik, dari material, ini menggunakan bahan material yang sangat kuat, teman-teman. Sangat kuat ya. Ini Twitternya juga. Nanti kita bongkar. Coba ke belakang dulu. Lihat tuh. Ini udah menggunakan bisa PM, bisa pasif. Nanti kita cek sound, kita measurement yang mode pasifnya ya. Seperti ini. Ini benar-benar udah waterproof loh teman-teman. Jadi kalau kita penggunaan outdoor, kehujanan sekalipun asal tidak terendam ya, aman ini. Nanti kita akan bongkar. Ini banyak banget nih baut-bautnya. Ya. Ini ada emboss Betavo. Keren banget. Karena ini kan banyak sekali rakitannya yang teman-teman di Jawa kasih nama Cides segala macem. Itu banyak banget. Jadi sebagai inisial ini buatan pabrik Betavo, tentunya dari Betavo ngasih embossan Betavo. Cakep, keren. Kiri kanan embossannya tuh. Nah, ya wes. Dan spesifikasi speaker ini kita bisa baca sama-sama di sini ya. Karena ini cukup jelas. Yang pasti untuk speakernya itu menggunakan 12 inch ya 2 buah, dan tweeter 3 inch 1 buah, dan terus dia menggunakan transducer itu yang cukup besar dayanya ya, cukup besar. Dia 1200 watt. Ini 4 ohm. Jadi ini kenceng banget ini 1200 watt. Ini SPL-nya sangat-sangat kuat ya, kenceng, maksnya 155 dB. Wow. Ini dahsyat ini, frekuensi respon dari sini 75 Hz sampai 19 kHz ya. Ada yang nggak jelaskan dari minus berapa. Kemungkinan rata-rata dari buatan pabrikan sih ngasih minus 10 gitu, minus 10 dB. Dari 75 sampai 19 kilo. Nanti kita measurement apakah sama seperti ini. Nah, yang menarik in speaker ini dia bisa dibuat vertikal, bisa dibuat horizontal. Kita lihat baca H, horizontalnya 60 kali 40. Saat kita buat vertikal itu bisa mendapatkan 90 kali 50. Ini sangat menarik ini. Gini maksudnya. Sini. Nah, jadi saat kita fix instalasi, Horon inilah yang mengkontrol dispersinya, teman-teman. Ini Twitter ini meskipun kita crossover mungkin 2 kHz, tetapi dia bisa mengkontrol bunyi sampai di bawah 500 Hz, teman-teman. Dia bisa mengkontrol bunyinya. Jadi ini steeringnya di sini nih, ya. Meskipun frekuensi responnya 2 kilo ke atas, dia bisa mengontrol bunyi di bawah 800 Hz sampai 500 Hz. Jadi itu kerennya Horon Twitter, ya, teman-teman. Nah, ini keadaan normal, ini adalah 60, ini adalah 40, kiri kanan 60, vertikalnya itu 40. Saat keadaan kita butuh dispersi yang agak lebar atau lebih jauh, ini dibalik, dia bisa 90, berarti horizontalnya V, saya lihat dulu. Berarti horizontalnya 90 ya.
Jadi 90 jadi 90, ini jadi 50 teman-teman, dan lebih lebar. Jadi kita tidak akan coba seperti itu bunyinya, kita akan coba normalize seperti ini. Nanti teman-teman dengar saat mikrofon saya dari depan seperti ini. Kita tes 60 derajatnya dulu. Saat saya geser ke sini mikrofonnya, mikrofon rekaman audio saya, teman-teman bisa mendengarkan dispersinya mulai menurun di 60, tapi kita buktikan nanti ya. Jadi teman-teman jangan skip. Kalau teman-teman skip nyesel, jadi nggak dapat sesuatu, cuma dapat hasilnya gejeng-gejeng gedeg wajib gitu ya, nggak guna. Saya buat konten tentunya biar kita semua mendapatkan sesuatu. Saya juga belajar. Jadi buat teman-teman yang lebih paham mungkin bisa tinggalkan komentarnya, apa yang kekurangan saya, apa bahasa saya salah, silakan dikoreksi di komentar. Oke, seperti ini, nggak usah lama-lama, kita langsung bongkar. Let's go. Oke, ini baut terakhir. Saya juga deg-degan juga ngebukanya teman-teman. Saya takut dol. Untung semua sempurna ini ya. Ini mantep nih Betafo nih. Hah, tuh, teng-tereng. Penasaran. Waduh. Mana dia kabelnya? Aduh, pendek banget kabelnya. Kita copot dulu. Waduh. Aduh. Pendek banget ini. Wah, ini pasif crossovernya. Oh iya. Ini untuk seperti begini ya. Tuh. Narik gak? Oh, narik nih hike-nya. Narik ya. Bentar, kita bahas dulu yang ini ya. Ini 12 inch-nya ini. Ini nggak ada merek loh. Ini kalau nggak dikasih merek atau seri ini, biasanya tentunya teman-teman ini tidak dijual belikan. Seandainya dijual belikan itu kayaknya serinya tidak sespesial ini teman-teman. Ya, ini sampai 155 dB, 1 watt 1 meter peak-nya itu bener kencang loh teman-teman. Bener-bener kencang ini, serius. Ini coil 3 ini. Ini model neodymium seperti ini teman-teman. Nah, tinggal Twitternya. Ini domnya itu cekung ya. Nanti kita bongkar Twitternya dari depan. Nah, seperti ini pasif crossovernya nih. Saya nggak bisa bongkar ini. Tuh. Ini pasif crossovernya ya. Dan ini ada panel lagi untuk kontrol lampunya nih, yang seperti saya bilang nih. Ya, sudah? Puas ya? Jadi dakronnya cuma atas doang loh. Nih. Dan ini lubang anginnya nih. Nah, buat teman-teman yang suka custom nih, mumpung saya buka. Lubang anginnya atas, tengah, bawah. Jadi ada 6 port. Setahu kita yang custom cuma 1 port yang di tengah. Ternyata ini yang buatan Betafo seperti ini. Material yang digunakan bagus loh, semua full CNC nih. Jadi ini bener-bener waktu dibuka itu nggak ada yang sempit-sempit, nggak ada yang aneh-aneh. Memang bener-bener rapi dan presisi. Woi, hampir 20 juta cuy sepasang. Ayo bos, keren. Tapi jangan bilang keren dulu ya, belum cek sound, belum measurement ya. Oke, udah. Ntar pasang dulu. Belum pasang, ini udah mau tutup. Yo, saya tutup lagi. Puas ya? Saya mau pasang lagi bautnya ini, banyak ini. Oke, kita buka Twitter ya sekarang. Nah, teman-teman, seperti ini 12 inch ya. Ini udah coating waterproof ya. Ini yang saya bilang, ini dia tidak dom, ini memang kebalikannya ya. Jadi biar menghindari peot. Dan ini adalah driver hike-nya ya. DE 800S TN. Ini dari Betafo ini. Ini kayaknya nggak dijual belikan ini. Ya. Tidak dijual belikan. Saya belum lihat sih di brosur si Betafo mate-nya dijual belikan, karena yang Neo juga ada tapi tidak seperti ini. Twitternya yang Neo juga ada tapi tidak seperti ini.
Yang pasti ini semua spesial edisinya untuk 24N-nya Betavo, teman-teman. Ya, seperti ini. Oke, saya sudah bongkar semua. Saatnya kita lihat, kita rakit lagi, kita lihat frekuensi respon. Teman-teman, kita lakukan pengukuran. Jadi kita baca frekuensi responnya. Saya menggunakan pengukuran di lantai buat meminimalisir pantulan tentunya ya. Jadi ini langsung ke sumber bunyi, langsung ke penangkap bunyi, maksudnya microphone measurement saya langsung dengan sumber bunyi ya. Jadi measurement di ruangan yang tidak kondusif, tidak mantap seperti itu, ada reverb segala macam, lebih baik kita melakukan measurement seperti begini untuk mengetahui frekuensi respon satu box speaker yang teman-teman mau pasang nantinya. Ini contoh aja ya. Jadi saya menggunakan ukuran kurang lebih sekitar 1 meter 2 meteran. Oke, kita lihat hasil frekuensinya. Nah, seperti ini teman-teman hasil frekuensi responnya. Ini sangat baik, istilahnya valid seperti ini ya. Jadi semerahnya semakin sedikit 97%, merahnya semakin mendekati 100%, itu artinya valid ya. Jadi ini pengukuran saya ukur dari minus berapa ya, nih minus 4 deh, 80 Hz sampai minus 5 nya 16 kHz. Yang pasti frekuensi respon seperti ini saya bilang sempurna teman-teman. Jadi jangan mudah percaya juga sih dengan frekuensi respon seperti ini. Itu enak gak di telinga? Apakah harus flat, serba flat? Ingat, telinga kita tidak flat ya teman-teman ya. Telinga kita itu punya kurva yang agak aneh. Telinga kita manusia itu lebih sensitif terhadap frekuensi mid ya. Frekuensi mid yang 800 Hz ke atas ya. 800 sampai 8 kHz. Itu disebut dBA biasanya. Nah, itu telinga sangat sensitif terhadap frekuensi itu. Jadi saat kita EQ di frekuensi yang lainnya, contoh di low. Misalnya saya EQ nih di low, misal ya, saya EQ di LMS. Ya kan, saya EQ di LMS. Apakah frekuensi ini saya flatkan sekalipun, apakah dia mengganggu? Nah, itu tergantung kualitas kita mendengar bunyi itu sejauh mana tentunya ya. Jadi tidak boleh itu flat, dan flat itu tidak boleh seperti itu teman-teman. Intinya itu di musik yang teman-teman dengarkan itu seperti apa, makanya dengarkan dulu ya. Apalagi kita gunakan speaker ini, sistem ini untuk live mixing. Jadi disitulah kita ngolah bunyinya, mencampur warna instrumen demi instrumennya enak apa enggak. Jadi kalau sistem tidak harus flat ya, titik, selesai. Kecuali di studio. Di studio itu benar-benar butuh frekuensi yang benar-benar flat. Itu berbeda dengan speaker live sound seperti ini. Oke, sudah, pokoknya seperti itu garis besarnya. Kita closing, kita tutup dengan beberapa musik instrumen yang kita dengarkan. Pokoknya teman-teman tinggalkan komentarnya. Let's go. Tes up, cek. Nah, teman-teman, seperti ini karakter bunyi vokal saya. Ini kondisi flat, tidak ada proses low cut, high-nya flat, mid-nya flat, dan low-nya flat. Tes 1. Ini menunjukkan karakter vokal saya sangat-sangat natural tanpa ada proses. Hey, jadi boxy vokal saya juga pup-pup-pupnya nggak ada. Enak banget. Dan ini kondisi tanpa subwoofer, yaitu frekuensi respon 80 Hz sampai 17 kHz di minus 4 dB. Hey, low, 1, 2. Kita tes. Saya kasih musik instrumen kick dengan snare ya. Jadi teman-teman bisa dengarkan bunyinya. Oke, kita mulai. Oke, kita lanjut di suara bass, gitar bass.
Oke, kita lanjut ke gitar akustik. Oke, kita lanjut ke gitar distorsi. Oke, kita tes. Oke, kita tes di lagu yang biasa saya cek sound ya. Oke, lanjut. I was born for you, you were made for me. Even though we look at love so differently, you say love Tes 1, 2, 3, tes. a riddle Halo. in a Boleh? ring. Udah, masuk saya. I know Dan love ini, is at the kondisi- heart of everything. 1 meter depan sehingga tes. And every time Wow. I look into Ini your benar-benar face, menurut saya sempurna nih. a feeling comes and takes me Ini to benar-benar your face. menurut saya sempurna nih. A feeling comes and takes me Saya sejarah out of begini time tidak rasa and out of space. Bisik, padahal ini Whenever kencang. we're here together. Dikit lagi kita mau tes dispersinya ya di lagu ini. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel, for some a way of living, for some a way to feel, and some say love is holding on, and some say letting go, and some say love is everything, and some say Oke, kita mau tes dispersinya ya. Dispersinya yang kita coba jalankan mikrofonnya. perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain, like a fire when it's cold outside, or thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true,
pieces of love will be of you. Seperti itu teman-teman, suaranya si Betavo BX24N. Jadi menurut teman-teman suaranya itu seperti apa? Tinggalkan komentarnya. Jadi dari kesimpulan musik yang saya teskan dan frekuensi respon yang saya kasih lihat tadi di Smart Live, teman-teman lebih percaya mana? Percaya karakter vokal saya dan musik yang saya mainkan? Ini juga udah enak maksudnya, atau teman-teman mau ulik lagi dikasih flat lagi ya. Jadi semua terserah teman-teman. Konten ini adalah konten referensi, konten yang bisa mungkin teman-teman mendapatkan sesuatu tadi, mau ulik-ulik atau mau di proses-proses lebih ekstrim diflatkan apa seperti apa. Jadi teman-teman moga-moga lewat konten ini teman-teman paham. Jadi kita telinga manusia, telinga itu tidak butuh frekuensi asal-asal flat. Enggak. Jadi teman-teman ini adalah bukti dari Betavo BX24N tidak harus flat. Suara yang teman-teman dengarkan udah cukup oke atau tidak, tinggal komentarnya. Baik, sekian konten kita konten bongkar-bongkar ya. Next saya atur waktu. Kita bongkar beberapa brand lagi, salah satu lingerie-nya. Jadi teman-teman silakan komen, akan saya tampung semuanya, saya siapkan waktunya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di konten berikutnya. Salam bongkar.